Ada apa anjingnya sampai jatuh? Jangan tanya lagi, udah beres semua belum? Masa sih? Cuma nunggu lu aja nih. Cepetan ambil kesempatan, gue mau yang kanan itu. Yang kiri itu nggak boleh. Bentuk tubuh kayak apa sih? Yushen, dateng nih, dateng, ayo minum. Dateng nih, ayo kita minum. Minum satu, ayo satu, minum satu. Teman-teman. Duduk, ayo, kalian juga duduk. Semua duduk, gimana? Kelihatannya agak kenal ya? Soalnya kita semua alumni. Ada apa? Gak apa-apa, makan. Ada apa? Ada apa sih? Makan aja kita. Yang di meja itu. Cewek baju putih, kalian pernah ketemu sebelumnya nggak? Biar gue perkenalkan ya. Xiao Wang. Ini Xiao Wei. Boleh juga, selera lo bagus ya. Mereka lagi ngapain sih? Jangan-jangan itu yang namanya acara kencan masa legendaris? Pergi sana. Masa sih? Yuk, Ayo. udah tidak pesen lagi, nanti gue yang bayar. Nih yang gue tunggu-tunggu, hidup Yushen. Hari ini ngumpulin kalian semua, cuma buat kumpul-kumpul aja sih. Gak ada apa-apa kok, jangan sampai merasa aneh atau gimana. Oh iya, si Xiao Wei ini. Lo sama Xiao Xie, kan satu daerah ya? Iya bener, ngobrol-ngobrol aja dong. Terus Xiao Qian, gue denger lo lagi ngerjain proyek baru. Iya, Soal yang ini, lo harus sama kakak kelas Tian. Banyak-banyak nanya, dia udah pengalaman banget soal ini. Proyeknya dulu, dapat banyak banget penghargaan gede. Beneran? Oh ya adek, gue add WhatsApp lo ya. Iya oke. Semua add WhatsApp ya. Oke, biar gampang hubunginya nanti. Xiao Wang. Ayo, kalian makan aja, gue ke toilet dulu. Mau ngapain? Jangan urusin gue, makan aja. Makan, bego. Oke, kalian ngobrol dulu aja pelan-pelan. Gue pesenin makanan buat kalian. baik. Tidak menyangka saudara perempuan Wei begitu cantik setelah berdandan. Terima kasih, Saudara Xie. Kamu tidak pernah membicarakannya sebelumnya. Tipe cowok seperti apa yang kamu sukai, saudara Wei? Aku suka cowok yang lucu. Cuma penampilannya bersih dan bisa konsisten dalam melakukan sesuatu saja. Sebenarnya aku cocok banget kan? Kita bisa bicara lebih banyak, bisa lebih dalam lagi. Saling mengenal satu sama lain. Mengenal dalam apanya sih? Tong. Kamu dengar ada orang memaki tidak? Tidak tuh. Oh, jadi aku salah dengar. Tidak, tunggu sebentar. Jangan bahas soal balap dulu. Orangnya kemana? Bukannya dia ke toilet? Ke toilet apa sih? Cari dia dong. Kalau dia tidak kembali siapa yang bayar? Iya kan? Jangan khawatir. Dia pasti balik. Bagaimana mungkin dia tidak balik? Ada apa? Kenapa teriak-teriak? Cepat-cepat, dia pasti mabukan. Kalian makan dulu saja, habis makan bisa langsung pergi, aku sudah bayar deposit di bar. Halo, nama saya Zhao Yuhuan. Iya, yang pakai kacamata itu aku. Saudara perempuan yang bermarga Wei. Tidak menyangka setelah berdandan, dia ternyata sangat cantik. Cuma main-main saja, kalau kamu tidak bilang. Wen Ni bagaimana bisa tahu? Ini bukan bermain dua hati, ini namanya pesona. Ngerti tidak? Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan ya, jauhi Wei Tong. Kamu siapa? Tidak ingat aku lagi? Kamu kan tukang antar makanan. Apa yang kamu lakukan di sini? Main peran di sini ya? Kamu yang main peran. Pakaian ini, habiskan banyak uang ya? Cukup buat gaji kamu sebulan kan? Mulutmu kau jahat banget sih. Aku peringatkan buat yang terakhir kalinya. Jauhi Wei Tong. Aku malah tidak mau menjauhinya. Aku justru mau mendekatinya, lebih dekat dari yang kamu bayangkan, bahkan jika aku tidak butuh dia. Giliranmu juga tidak dapat.
Kalau berani jangan pergi. Aku sabuk hitam taekwondo, mau lawan aku? Aku. Apa yang kamu lakukan lagi sih? Orang ini ganggu kamu lagi kan? Tapi aku sudah menegurnya. Tenang, ayo kita pergi. Hidupmu harusnya untuk kami. Keluarin, jangan disimpan. Kok ganti baju pas pulang malam? Iya, balik. Hidungmu kenapa? Ada apa? Siapa ini? Kamu kenapa? Jangan sentuh aku. Sudah kubilang, jangan. Kok kamu datang? Masih merasa lagi mimpi? Mimpinya cukup nyata. Kenapa nggak cari aku? Aku sibuk. Sibuk sama si brengsek itu. Kenapa yang lain boleh, cuma aku nggak? Aku, Zhao Yuhuan, nggak seburuk itu, kan? Aku juga cukup bersih dan ganteng. Aku juga bisa bertahan. Lelucon dinginku juga bikin banyak orang ketawa. Tapi kenapa kamu gak bisa suka sama aku? Bukan berarti kamu nggak bisa. Maksudnya? Arti harfiahnya. Arti harfiahnya maksudnya apa? Ya, arti harfiahnya. Kamu, maksudnya kamu. Setuju buat bareng aku? Udah, stop. Mending aku lanjutin mimpi aja. Semuanya palsu. Tenang, aku di sini. Jangan bohong, aku nggak percaya. Semuanya palsu. Halo, apakah ini Wei Tong? Iya, siapa ini? Aku ayahnya Xiao Yuhuan. Halo, Paman. Halo, teman Wei. Kalau begitu, aku langsung saja. Anakku, Xiao Yuhuan, sangat menyukaimu. Aku tahu. Ada yang ingin Bapak sampaikan, langsung saja. Baik. Huan tahun ini 23 tahun. Belakangan ini aku perhatiin, dia sering main sama orang-orang balap motor, nggak mau maju. Menurutku, kalau terus begini, bakal pengaruhi masa depannya. Om, dalam hal ini saya punya pandangan yang berbeda.
Anak muda seharusnya punya hobi sendiri. Kalau cuma fokus kerja terus, hidup kan jadi terlalu monoton. Tapi juga nggak boleh sama sekali nggak fokus kerja. Masa dia mau main terus seumur hidup? Apa Om pernah coba pahami anaknya dengan serius? Menurut saya, setiap orang di setiap tahap hidupnya punya hal yang harus dilakukan. Selama dia nggak berbuat jahat, nggak salah jalan, saya rasa semuanya bisa dicoba. Bagaimana menurut Om? Benar. Kamu benar, teman Wei. Kamu membuat saya terkejut, sekaligus senang. Iya, siapa yang nggak pernah muda? Siapa yang waktu muda nggak punya hobi sendiri? Kita semua juga pernah melewati masa itu. Kamu benar. Tapi segala sesuatu harus ada batasnya, kan? Jadi saya ingin minta tolong. Bisakah kamu bantu saya? Om mau saya bantu Zhao Yuhuan? Kamu pintar sekali. Benar sekali. Anak sudah besar, mulai ada jiwa memberontak. Perkataan orang tua sudah nggak didengar. Tapi perkataan orang lain masih didengar. Orang yang dia suka, misalnya kamu. Perkataanmu baginya seperti titah raja. Saya bisa kasih kamu pedang kerajaan lagi. Tolong pahami kekhawatiran dan harapan seorang ayah pada anaknya. Saya nggak mau dia salah jalan. Saya nggak mau dia buang-buang waktu. Teman Wei, saya bisa lihat kamu adalah gadis yang punya pendirian kuat. Huan-Huan bisa menyukaimu, saya sangat lega. Tentu, saya nggak akan ikut campur pilihanmu, itu hakmu. Tapi, saya harap kamu mengingat kalian sekelas. Mengingat seorang ayah yang tulus hatinya pada anak ini. Tolong bantu didik dia untuk saya. Baik. Langsung setuju? Anak muda sekarang memang begitu ya? Teman Wei, kamu benar-benar unik. Om juga unik loh. Tampan dan berpikiran terbuka. Sungguh. Sebenarnya, Huan Heng punya banyak kesamaan denganku. Mungkin karena genetiknya terlalu kuat ya. Apa syaratnya? Bisa? Masa sih? Masih di sini? Di sini anak kok. Bukan. Kamu berniat nggak pulang-pulang, ya? Oke. Oh ya. Mobilmu masih parkir di toko pizza. Bosnya sudah telepon ke klub. Cepat ambil. Oke. Cepetan. Aku pergi dulu. Siapa yang berani? Kutangkap, kubunuh kau. Halo. Kak Xie, kita tunggu Kak senior perempuan yuk. Aku nggak ajak mereka, cuma kamu. Jangan-jangan belum pernah? Belum. Kalau gitu, nggak jadi deh. Sudah kubawa ke 138, bilang nggak jadi? Buang-buang waktuku. Wei Tong. (138) Sebenarnya, nggak bikin selide juga gak apa-apa. Kita bisa lakukan hal yang lebih seru. Kak, kamu jangan-jangan salah paham. Jangan malu-malu. Duduk dulu ya. Aku ke toilet. Halo. Pak, ada yang bisa dibantu? Gak enak. Aku cari Wei Tong. Dia dibawa orang lain,
Kamar berapa? Aku nggak tahu, siapa yang dicari? Tingginya segini? Pakai kacamata? Mungkin nggak? Imut banget? Pernah lihat? Kamar berapa? Tolong cekin. Kita kemana? Ke rumah sakit? Pasti kaget ya. Aku nggak apa-apa. Seharusnya nggak kulepaskan si bajingan itu. Gimana dia bawa kamu? Mengancam atau memaksa? Dia bilang, dosen suruh semua mahasiswa pasca sarjana rapat. Mari kita bahas soal penerbitan buku. Terus? Lalu dia menyuruhku lihat komputer dulu. Kupikir teman-teman lain akan segera datang. Ternyata dia mandi, lalu keluar cuma pakai handuk. Bangsat. Untung kamu datang. Mungkin dia takut kamu lapor polisi, panik lalu loncat keluar jendela. Tenang, ada aku di sini. Dia pasti tidak akan menyakitimu lagi. Aku jamin, kamu tidak akan bertemu sampah ini lagi. Aku akan selalu di sisimu. Tidak boleh. Hao Yuan, kamu benar-benar suka padaku? Tentu saja benar. Tapi kamu kenal aku? Aku lebih mengenalmu daripada diriku sendiri. Kamu orang Jiangin, lahir 19 Juni 1993. Zodiak Gemini, dari keluarga terpelajar. Ayahmu kepala sekolah SD. Ibumu guru SD. Impianku sejak kecil adalah jadi guru. Waktu SD, kamu pernah nulis karangan, impianku, isinya? Aku ingin seperti ibu, jadi guru SD. Dari mana kamu tahu semua ini? Dari tanggal lahirmu dan info sekolah kita. Lalu aku cari web MU, tambahin banyak. Teman SD dan SMA MU. Beli info mereka, 10.000 perak satu. Semurah itu? Nggak takut tipu? Asli kok, mereka memang teman sekelasmu. Aku bahkan bayar 200.000 buat beli foto SDMU. Percaya sekarang? Kalau maukah kamu bersamaku? Hao Yuan, aku kasih waktu 3 bulan. Setelah kamu kenal semua sisi diriku. Kalau masih suka padaku, baru kita coba jalan bareng. Serius? Jangan bohong. Beneran? Jangan bohong ya, beneran nggak? Beneran. Oke. Ayo kita pergi. Jangan lepasin. Ini aja, jangan gerak. Jangan gerak, jangan. Dengar ya. Seumur hidupku, cuma suka sama si kesayanganku ini. Saya tidak pernah suka orang lain lagi setelah itu. Kalau kamu ikut aku, mulai sekarang, dia yang nomor 1. Kamu yang nomor 2. Sudah siap belum? Aku tidak bergerak. 1, 2, 3. Xie Xiaofeng, tubuhmu cukup bagus ya. Apa yang terjadi? Foto telanjangnya diunggah orang ke internet. Benarkah itu? Coba lihat sendiri di internet.
foto telanjangnya Lo. Lihat, sepertinya memang dia. Itu kakak tingkat Xie Xiaofeng kan? Tidak sangka kakak Xie adalah orang seperti itu. Ternyata ini dia kakak Xie. Hatinya sangat jahat sekali. Seorang dasar benar segera. Jangan bertemu orang seperti ini. Sungguh menakutkan. Benar-benar penjahat yang berpakaian sopan. Maaf, nomor yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi. Kamu malah memblokir nomorku. Kakak, bukankah kamu rasa lebih baik kita? Tidak berhubungan lagi ya? Apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan berpura-pura di sini. Foto-foto itu kamu yang minta orang. Unggah ke forum kampus kan? Ya, aku yang melakukannya. Tapi kalau kamu tidak punya niat jahat, bagaimana bisa mudah terjebak? Jangan pikir aku tidak tahu. Di luar kamu pura-pura. Bersikap sopan dan bermoral, sebenarnya di dalam hati. Sangat jahat sekali. Kamu pakai trik seperti ini. Sudah menipu banyak adik tingkat kan? Penjahat berpakaian sopan. Kamu kau penipu besar. Kamu masih berpura-pura di sini. Kamu memancing dari Naya, Xie Xiaofeng. Kamu, Profesor, apa yang Anda lakukan? Aku, bagaimana kamu masih berani mengganggu dan mengikuti gadis muda? Ini sungguh memalukan. Ini penelitian selanjutnya, kamu tidak boleh ikut lagi. Profesor, aku bukan. Aku benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Profesor, dengar saya dulu, dia yang pura-pura Lo. Profesor, Halo, kamu mau menakut-nakuti aku ya? Kamu, Wei Tong, hari ini mau tidak kita lakukan? Kencan untuk meningkatkan pemahaman satu sama lain. semangat, Zhao Yuhuan. Semangat, semangat, semangat. ini hasil terbaik Yushen sepanjang sejarah, masuk kualifikasi. Santai aja. Aku kasih peringatan dulu ya. Nanti bakal cepat banget, jangan takut.
Lemari nomor 5, ambil aja. Bersih enggak? Bersih, masih wangi lagi. Udah selesai belum? Halo, Apakah kamu pacar Wei Tong? kamu siapa? Aku Xie Xiaofeng. Bagaimana kamu dapat nomor teleponku? Itu jangan kamu urus dulu. Aku kasih tahu kamu, jangan percaya lagi. Sama penipu itu Wei Tong, dan lagi. Peristiwa di hotel terakhir kali, itu semua dia yang rencanakan. Jangan lihat dia kelihatan suci di luar, sebenarnya dia jahat banget. Sangat licik. Hei, bagus ya kamu orang sampah ini, sebelumnya godain istriku. Gagal godain, sekarang malah balik fitnah dia kan? Aku kasih tahu kamu, tunggu aja kamu. Jangan sampai aku tangkap kamu, dengar tidak? Lihat apa sih? Sudah nunggu lama ya? Enggak kok, ayo kita masuk.
Mau minum apa? Aturan lama, oke. Pesan minuman. Kamu mau apa? Sama seperti dia. Tapi cuma tersisa 1 gelas loh. Aku mau. Kekanak-kanakan. Kamu bilang siapa kekanak-kanakan? Shenhou, ngakak apa kamu? Ketawa terus. Sejujurnya, menurutku kita berdua sama-sama kekanak-kanakan. Aku kasih tahu kamu Shenhou. Kamu yang paling kekanak-kanakan, kamu tahu tidak? Oke, aku yang kekanak-kanakan. Aku akui. Hari itu aku seharusnya tidak mendorongmu. Dan juga seharusnya tidak menguncimu di luar, mengabaikanmu. Kamu benar. Aku harus bangkit kembali. Kalau tidak, aku tidak punya apa-apa lagi. Wei Tong, ada kontak? Aku rasa sekarang dia pasti hidup dengan baik. Menikahi pria dewasa, stabil. Pria baik. Aku ke toilet dulu. Kamu benar-benar bodoh. Halo, Tidur? belum. Dokter kan sudah bilang, jangan begadang. Aku juga tidak tahu kenapa. Terus bolak-balik, tidak bisa tidur, di dalam kepala. Memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Perlu tidak, pendengar yang setia? Hari ini, aku dan ibuku bertemu Shenhou. Bagaimana dia? Dia masih menyalahkanku. Serahkan pada waktu saja. Oh iya, ibumu akhir-akhir ini bagaimana? Ibuku memang jauh lebih baik dari dulu. Emosinya juga stabil. Tidak kambuh lagi. Kebahagiaan anak perempuan adalah obat bagi ibu. Ibumu tetap yang paling peduli padamu. Iya. Sebenarnya kalau dipikir, ibuku hidupnya benar-benar cukup sulit setiap kali. Baru mau membaik, pasti ada hal yang tidak terduga terjadi. Waktu muda dia main opera, saat itu bintang panggung. Benar-benar gemilang sekali. Kemudian karena cedera, dia meninggalkan panggung. Lalu menikah dengan ayahku. Sebenarnya keluarga kami hidup rukun dan bahagia. Siapa sangka kemudian, ayahku mengalami hal seperti itu. Hanya berharap dia kedepannya bisa terus seperti sekarang. Asal kamu bahagia, ibumu juga akan bahagia. Oke, kamu harus tidur sekarang. Anak juga butuh istirahat lebih cepat. Oke, kamu juga istirahat lebih cepat ya. Selamat malam. Shenhou, botol ini aku yang traktir. Terima kasih atas nama Yang Xiao Chen. Kenapa tadi kamu bilang aku bodoh?
Tanya saja pada dirimu sendiri. Kenapa kamu rebut minumanku? Kalau aku minum, itu jadi milikku. Tadi sudah dibilang, istri kamu yang traktir aku. Bagaimana cara minumnya? Minum sampai habis rasnya. Ayo. Habiskan. Kekanak-kanakan. Masih kata yang sama, kekanak-kanakan. Pulang kerja. Direktur Zhao. Kenapa kamu pakai pakaian seperti ini lagi? Baru jam berapa ini? Sudah waktunya pulang. Baik, aku beri kamu pemberitahuan resmi, bulan depan. Perusahaan akan mengadakan rapat dewan direksi, dan dalam rapat itu, kamu akan secara resmi dikenalkan ke seluruh pemegang saham. Siapkan dirimu dan datang tepat waktu. Bisa. Berikan kesan baik ke para pemegang saham. Mau pulang makan malam nanti? Sudah selesai kerja, aku duluan. Aku sudah buru, biar usaha. Ya, aku cuma kamu pulang tidak. Selamat tinggal Direktur Zhao. Halo, Halo, halo apa kabar? Kehuada. kakak senior Xie. Kamu temannya si penipu itu kan? Kamu masih berani bicara. Ku bilang, kalau kamu mau pukul aku biarkan kamu pukul. Pas banget si penipu itu mainin aku, jadi aku serahkan amarahku ke kamu. Aku. Ayo, Oke. ku bilang biarkan kamu pukul. Kamu benar-benar pukul? Apakah kamu bodoh? Orang bodoh cocok dengan penipu, benar-benar pasangan yang cocok dari lahir. Aku. Sudah kubilang, kamu masih mau keluarkan? Sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu lepas. Dengar tidak? Aku biarkan mulutmu masih busuk. Lihat mulutmu yang bau atau tong sampah yang lebih bau, berani keluar. Dengarkan baik-baik, Wei Tong adalah pacarku. Dengar tidak? Bikin kamu mati bau. Aku kasih tahu, cepat atau lambat kamu akan dimainkan oleh Wei Tong sampai mati. Aku yang ditipu sama dia. Gak apa-apa. Cuma jatuh aja. Kalau malam gak balik ke asrama, takut ketahuan gak ya? Baru jam setengah 7, asrama tutup jam 11 malam. Pasti bisa balik kok. Iya juga sih, iya juga. Aku cek jadwalnya dulu ya. Filmnya mau mulai, masuk yuk. Yuk. Ayo, ayo. Lihat apa sih? Lebih cantik dari aku ya? Mana ada yang lebih cantik dari kamu? Bukan, aku gak lihat apa-apa.
Aku gak makan yang anak-anak makan. Hujan, bawa payung nggak? Aku nggak bawa nih. Gimana nih? Gimana? Jendela rumah ditutup belum? Maaf, hujan nih. Gimana kalau susah cari taksi? Aku nggak bawa mobil. Kalau hujan 2 jam, asrama tutup, kamu nggak bisa balik. Gimana dong? Iya ya. Kalau aku nggak bisa balik gimana? Nyebelin banget, hujan-hujanan apa sih? Tiba-tiba aja. Beneran deh. Aku pesen taksi sekarang. Jangan khawatir. Gak ada yang mau. Sangat menyebalkan hujan apa sih? Gini deh. Kita nonton film semalaman aja yuk. Bukannya baru aja selesai nonton. Sama aja apa? Ini film semalaman. Kedengarannya sangat memberontak. Kakak umur berapa sih? Masih memberontak. Aku nggak peduli, aku kasih tahu, aku selalu pengen sama orang yang aku suka. Nonton film semalaman, nggak kerasa romantis banget ya. Kamu nggak ngantuk? Ngantuk ya tidur di bioskop, kursi bioskop enak banget buat tidur. Duduk aja langsung pengen tidur. Kursi bioskop enak banget buat tidur. Mantan-mantan kamu dan Shenho itu, mereka nggak pernah nemenin kamu ya? Aku sebelumnya nggak pernah pacaran. Bukan, Shenho si brengsek itu. Dia nggak mau nemenin aku sama sekali. Udah dari SMP aku minta-minta sampai dia kuliah. Belum pernah sekalipun dia nonton sama aku. Kasihan banget ya. Malam ini nggak bisa. Besok aku harus kumpulin skripsi. Tapi aku janji, lain kali aku temenin kamu buat keinginan kecil kayak gitu. Lihat, udah berhenti hujan. Duh, nyebelin. Mending hujannya lama-lama. Iya, mending hujannya lama-lama. Aku panggil taksi. Silakan lanjutkan perjalanan di jalan ini, 5,4 km. Kamu naik dulu aja. Aku duluan ya. Udah malam banget. Kan udah janji lain kali nemenin kamu. Jangan sedih. Gak kok. Mungkin cuma karena gak dapet kue aja kali. Dapat belum? Balik. Kali ini udah puas belum makannya? Kalau aku nggak buru-buru balik, asrama udah tutup. Jangan pergi. Kamu masih Weitong yang aku kenal gak sih? Jangan-jangan kamu kesurupan? Sekarang kamu kayaknya, akhirnya agak ngerti juga ya. Yushen. Tunggu aja pengumuman jadwal lombanya. Apa? Apa yang kamu bilang? Ayo minum. Aku yang terakhir. Kalian pilih tempat, aku yang bayar. Oke, ayo. Kamu kok di sini? Kamu dari gue aja, kamu ini ada nggak? Nggak ada. Malam ini ikut kita minum. Ada. Mau pergi kemana? Sekali. Ayo, kita pergi. Aku, ada. Benar ada. Ada. Ya udah, ayo. Tunggu dulu. Mau ngapain? Nonton film Semalam Suntuk. Semalam suntuk? Gimana kamu bisa tahu aku suka Harry Potter? Aku sendiri suka nonton. Wah, kebetulan banget. Aku paling suka Harry Potter. Tiap tahun pasti nonton ulang. Terus tahun ini udah nonton belum?
lagi nonton ini. Cuma malam ini baru nonton 3 film, nggak bakal kelar. Ya udah, lanjutin lain kali. Kamu fokus nonton filmnya. Voldemort mau muncul. Ini nih. Yushen, jadwal formula keluar besok lusa. Gimana track ketiga? Oke, Tunggu bentar. ada apa? Ada berapa? Besok lusa pagi. Tanggal 1 bulan depan, perusahaan mau adakan rapat direksi. Terus di rapat itu, kamu bakal diperkenalkan secara resmi ke semua pemegang saham. Jadi siapin diri baik-baik, jangan telat. Kok juga besok lusa sih? Kamu nggak mau nyerah kan? Nggak, kamu kan susah payah. Dapat hasil terbaik sepanjang sejarah baru bisa. Ikut lomba sekelas ini. Jangan main-main. Mungkin kalau aku lihat kamu balapan lebih awal, aku bakal suka kamu lebih awal. Semangat, Zhao Yuhuan. Ngapain maksain dia? Dia kan anak orang kaya. Pulang aja urusin bisnis keluarga, itu urusan serius. Jangan cuma numpang lari di sini. Kamu ngomong apa sih? Siapa yang numpang lari? Daftarin aku. Daftar. Yakin? Oke dong. Bu. Proyek ini, siapin baik-baik ya di rumah. Oke. Maaf ya semuanya. Tunggu aku sebentar lagi. Oke. Cowok ganteng di kiri, geser dikit ke sini. Bagus? Oke. Ayo, fotoin aku juga. Ayo, berdiri yang benar. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi. Ayo, lihat ke sini dulu. Ayo, 3, 2, 1. Bagus, sangat bagus. Oke. Tolong fotoin aku beberapa lagi ya. Makasih. Halo, Teman Wei, Zhao Yuhuan ada? Bersama kamu?
Dia tidak datang ke rapat direksi perusahaan hari ini. Kami sudah telepon berkali-kali, tapi tidak bisa menghubunginya. Kalau dia bersamamu, tolong sampaikan padanya, aku Zhao Fujun. Mulai sekarang tidak punya anak laki-laki ini. Nanti, juga tidak akan mengizinkannya pulang ke rumah ini. Awalnya mau ambil piala, bawa pulang buat kamu mainin. Tapi gagal dapetin. Dia ada? Anak durhaka. Benda tidak berguna. Paman. Hobi merusak masa depan, cuma untuk benda seperti ini. Rapat direksi saja tidak kamu ikuti. Kamu tahu paman-paman itu menunggu berapa lama? 2 jam. Paman jangan marah. Aku tidak apa-apa. Teman Wei, aku tidak apa-apa. Dari kecil sampai besar. Belajar tidak becus, kerja tidak bagus. Apapun yang kamu lakukan, tidak ada ketekunannya. Bahkan ngejar cewek saja, sampai bapakmu sendiri yang bantu kamu. Kamu tidak malu? Kalau bukan karena lihat kamu seperti tanah liat yang tidak bisa dibentuk, aku tidak akan pergi minta tolong teman Wei. Aku sudah bujuk sana-sini, teman Wei baru mau terima. Mau terus meresponi kamu, benda tidak berguna seperti ini. Dia janji padaku, bisa mendorongmu, terus maju dengan baik, tapi kamu... Paman jangan marah lagi. Baru sampai perusahaan. Kerja belum 2 hari, kamu sudah kembali ke bentuk aslimu. Aku tidak apa-apa, tidak apa-apa. Seumur hidupku, tidak akan berharap padamu lagi. Tidak akan percaya kamu lagi. Balapan. Aku biarkan kamu balap. Paman. Tak biarkan kamu. Paman jangan emosi, berikan padaku. Paman jangan marah, pulang yuk. Biar aku bicara dengannya, oke? Oke. Maaf. Bikin kamu lihat hal memalukan. Kalau kamu hebat, jangan pernah pulang lagi. Zhao Yuhuan. Maaf. Apa maksud omongan Bapak tadi? Karena kalian berdua sudah sepakat? Baru kamu mau sama aku, ya? Supaya aku kembali kerja di perusahaan, kamu baru mau? Bersama aku, ya? Kalian berdua sebelumnya pernah ketemu? Ya. Aku memang pernah ketemu paman. Tapi bukan karena itu aku mau sama kamu. Wei Tong, kamu anggap aku bodoh, ya? Kamu benar. Aku terlalu tidak mengenalmu. Aku hampir tidak mengenalmu lagi. Sekarang aku tidak tahu. Wei Tong yang sekarang bersamaku. Apakah dia yang dulu aku suka? Sudah lama aku bilang. Masih berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Kencan buta itu sengaja aku atur di pizzeria yang sering kamu datangi. Lalu, kakak kelasnya itu, apakah dia? Tidak. Aku sengaja bikin kamu salah paham. Kamu beritahu aku. Apa ada hal di antara kita yang tidak kamu rencanakan? Main strategi serakah, seru ya? Anggap aku bodoh, main-mainin aku, seru ya?
Aku sama kakak kelas Xie itu, apa bedanya? Sama-sama mainanmu. Sudah puas mainnya? Sudah senang? Aoyu Huan. Masalahnya tidak serumit yang kamu pikirkan. Bukan aku yang berpikir rumit. Kamu yang terlalu rumit. Permisi, saya mau cari Zhao Yuhuan. Kepala Zhao sudah seminggu tidak datang. Terima kasih. Tidak apa-apa. Yushen, mimpi apa yang paling ingin diwujudkan dalam 3-5 tahun ke depan? Apa itu? 3-5 tahun. Aku, Zhao Yuhuan. Bukan cuma 3-5 tahun ke depan. Seumur hidup aku akan jadi pembalap profesional. Aku mau tunjukin ke orang yang gak paham balapan. Yang ngeremehin balapan, kalau suka. Harus suka seumur hidup. Kalau Zhao Yuhuan lakuin sesuatu, harus yang terbaik. Yushen. Aku kira kamu cuma semangat bentar doang. Ternyata kamu udah punya hal yang dipertahankan seumur hidup. Yushen. Mimpi mulu. Profesional. Tahu nulis kata profesional kah? Di sini. Dia aja liga amatir aja gak becus. Yushen itu orang kaya, dia investasi klub. Mau main gimana ya gimana, urusan lo apa? Yushen. Kayaknya dewa sial deh, nurunin rata-rata klub. Malu-maluin aja. Terus kemarin lu tantang dia ikut balap buat apa? Aku sengaja, pengen lihat dia malu di trek. Kamu jago nyetir? Mau lihat? Mau. Aku juga mau adu sama kamu. Cewek siapa nih? Pacarnya Yushen? Oke, cewek kecil. Kamu tahu dia siapa? Langsung mau adu sama dia. Urusan gue siapa dia. Kalau kamu gak berani lawan aku, baru malu beneran. Aku takut kamu kaget, nanti aku kasihan. Justru aku mau bikin kamu kasihan. Oke, main sama kamu. Aturan kalian apa? Gak ada aturan. Tapi kalau aku menang, kamu ikut aku. Cewek ini gila ya? Dia gak mau hidup lagi?
Kamu gila. Kamu bilang gak ada aturan. Mau apain aku? Kalah ya terima. Aku mau kamu minta maaf ke Zhao Yuhuan. Pelan-pelan, merendah. Gimana? Gak terima kalah? Sakit kan? Aku lihat aja kasihan. Bilang ke Zhao Yuhuan. Mobilnya rusak gara-gara aku. Suruh dia cari aku. DT. Itu selesai dikit. Akhirnya datang juga. Dengar penjelasanku. Tanya, siapa yang berani? Dengar penjelasanku. Gak tahu kalau mobil itu istriku. Akan. Siapa yang berani istri selingkuhan? Istri. Kemana kau lihat? Istri kamu. Bilang, Istri kamu. Istri kamulah yang nabrak istriku sampai begini. kamu ngomong apa? Oke, main sama kamu. Apa aturan balapan kalian? Nggak ada aturan. Tapi kalau aku menang, kamu ikut aku. Aku lihat aja kasihan. Nah kan, ini nggak ada hubungannya sama aku. Ini semua urusan kamu sama istri kamu. Paman, ada satu video lagi yang mau kutunjukkan. Ini Huan. Ngebut banget. Keren. Aku mau tunjukin ke orang yang gak ngerti balapan. Yang meremehkan balapan, kalau suka. Ya suka seumur hidup. Kalau Zhao Yuhuan lakuin, ya harus yang terbaik. Anak bodoh. Anak paman. Anak bodohku. Halo, Kok kamu? HP teman Wei ada di tanganku. Kamu nelpon dia? Kenapa aku nggak bisa angkat? Kalian di mana? Di kantor. Kenapa? Aku peringatin, Zhao Fujun, jangan sentuh dia. Ada apa? Hadapi aku. Dengar nggak? Dia panggil nama lengkapku. Kita jangan dihiraukan. Paman, Zhao Yuhuan.
Zhao Fujun. Direktur Zhao. Aku kasih tahu ya, apapun masalahnya, tuju aku. Apapun yang kau bilang, aku tak akan putus sama Wei Tong. Kita kan udah putus. Itu cuma bertengkar, bukan putus. Dibilangnya tulus banget. Aku tanya, sekarang kalau kau harus pilih antara balap mobil sama si Wei, cuma boleh pilih satu. Kau pilih siapa? Baik balap mobil maupun Wei Tong, dua-duanya hal yang akan aku lakukan seumur hidup. Dengar ya, apapun yang kau bilang, aku tak akan mengalah. Kalau kau bilang mau bertahan seumur hidup, tunjukkan hasilnya. Buktikan ke aku. Aku kasih waktu 3 tahun. Pertama, menangkan kejuaraan balap mobil buat aku. Kedua, kawinkan Wei Tong, bawa dia pulang. Kalau salah satu gagal, berarti kau kalah. Kembali kerja di perusahaan. Nikah sama anak perempuan paman geng. Setuju nggak? Diam aja ngapain? Terima kasih, Ayah. Ayah, aku sayang ayah. Sana-sana, udah gede masih minta peluk. Diam, lu sebentar. Apa? Sayang banget, lucu deh. Aku juga sayang padamu, anakku. Bocah nakal. Wei Tong MU sudah pergi, loh. Ami R maju. Di kaki gunung es, tinggallah gadis yang kusayangi. Setelah aku berpisah dengannya, Wei Tong. Halo. Kamu cari aku? Kamu tidak jadi pergi? Aku pergi beli lollipop. Sini. Kita berdua urusannya terpisah. Sebelumnya, apakah itu bisa dibilang kamu menipuku? Maaf. Cuma bilang maaf selesai? Sebenarnya, ucapanmu yang mana yang benar? Yushen. Pangeran impian. Anak bodoh. Baiklah, Maafin aku? bisa dibilang aku maafin kamu. Tapi kamu harus janji padaku. Kedepannya jangan lagi lakukan hal berbahaya seperti menabrak orang dengan mobil. Sekarang giliranku. Bukannya kamu bilang tidak tahu yang mana aku? Tidak mengenalku? Tidak mau bersama aku? Tentu saja aku mau bersamamu. 2 hari ini, aku pikir-pikir lagi. Karena aku menyukaimu. Aku harus menyukai setiap sisi dirimu. Benar, kan? Yang imut. Yang pintar, yang polos, yang seksi. Yang jujur, yang bohong, setiap sisinya, aku suka. Kedepannya, berapapun jebakan yang kamu buat, aku akan terjebak. Benarkah? Iya, Itu tidak adil, dong. Kamu cuma punya satu sisi. sisi yang mana? Sisi yang aku suka. Bodoh. Seharusnya tidak begitu, aku punya banyak sisi, loh. Yang tampan, yang gagah, yang berpendidikan. Sudah kuperlihatkan di hadapanmu. Hanya bodoh. Tunggu sebentar. Biar aku mati dengan jelas. Selain naik tangga asrama, ada juga waktu kencan buta itu. Apalagi yang sudah kamu rencanakan? Diare di bar itu, apakah itu juga ulahmu? Kamu sendiri yang mau minumnya. Benarkah? Apalagi yang lain? Kamu sengaja membuat tulis KZE, menunjukkanmu video balapanku. Aku sudah tahu. Kamu akan ke klub hari ini, makanya aku datang menemui ayahmu. Masih ada lagi? Tidak ada lagi. Benar-benar tidak ada lagi. Kemari. Masih mau apa,